Perkenankan saya Budi Santoso sebagai pembawa acara dalam rangkaian wisuda Hatam Iqra siswa kelas 1 dan 2 MI Muhammadiyah Kenteng. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka bersama-sama acara wisuda Hatam Iqra siswa kelas 1 dan 2 MI Muhammadiyah Kenteng Mimudaku dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah tadi, acara wisuda Hatam Iqra siswa kelas 1 dan 2 Mimudaku berjalan lancar awal sampai akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Dilanjutkan dengan pemutaran video opening wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim ma illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warnanya
Dilanjutkan Mars Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Selanjutnya Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan bahwa MI Muhammadiyah Kenteng akan mewisuda putra putri kelas 1, juga ada yang kelas 2. Karena kelas 1 ada yang belum selesai ikronya. Anak-anak yang akan kita wisuda kurang lebih jumlahnya ada 18 wisuda ikro. Yang malam nanti masih ada acara mulai dari Ba'da Isya sampai kurang lebih jam 10, yaitu pentas seni juga milad madrasah ibtidaiyah yang ke-34. Semakin dewasa, semakin biasa, dan insya Allah menjadikan anak-anak sang juara. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sudah branding dari PAUD, TK, kemudian MI-nya, dan insya Allah semoga dari PAUD ke TK, TK-nya ke MI, dan sini merupakan komplek pendidikan Islami dari Demangrejo. Makanya kemudian kita beranikan diri untuk madrasah ibtidaiyah. Itu ada unggulannya. Kita beri nama Mimudaku, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah unggulan Demangrejo Kulon Progo. Tepuk tangan untuk madrasahnya. Kemudian saya mohon kepada lurah atau Pak Carik untuk bisa menyekolahkan anak-anak di sini, karena kita sudah memakai nama Demangrejo. Kalau nanti anaknya tidak disekolahkan di sini, berarti dari kelurahan tidak mendukung dengan adanya madrasah ibtidaiyah ini. Karena madrasah kita adalah madrasah yang Islami, madrasah yang benar-benar ingin menegakkan kalimah Allah di muka bumi dan akan menjadikan anak-anak itu nanti soleh dan solehah. Dan kita sudah niatan untuk mulai tahun ini dari anak-anak itu sudah kita mulai wisuda Iqra. Setelah wisuda Iqra kelas 6 atau kelas 5 sudah khatam Quran. Dan insya Allah semoga Bapak dari Kementerian Agama, Bapak Muhammad Wahib Jamil, kita semoga nanti anak-anak yang kelas atas bisa hafal 1 juz, yang paling tidak juz ke-30 akan kita mintakan tanda tangan dari Bapak Kementerian Agama untuk mendapatkan sertifikat hafal 1 juz, insya Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Mimudaku, keluarga yang gak habis-habis, gurunya muda-muda, hanya 1 yang tua, saya sendiri. Dan kami beritahu Bapak Ibu bahwa guru di Mimudaku ini alhamdulillah sudah sarjana. Bahkan kita itu hanya ada 6 kelas, yang S2 sudah 5. Guru-guru kita berprestasi tidak cuma di tingkat RT RW, tetapi guru-guru kita punya sertifikat. Kita laporkan juga dari Bapak Kemenak Kulon Progo, sertifikat kita
guru-guru kita dan kepala madrasahnya sertifikat nasional maupun internasional. Tepuk tangan untuk Mbah Mudaku. Rabain-bain saiki. Apa? Karena banyak guru-guru kita yang S2 kemudian menjuarai hal tersebut. Maka dari itu jangan khawatir untuk anak-anak kita sekolahkan di sini. Bapak Ibu semuanya, hadir di sini saya tidak bisa memberikan apapun, hanya terima kasih terlebih kepada bapak-bapak kita yang sudah tua-tua tetapi semangatnya muda. Sekali lagi kerjasamanya diucapkan terima kasih dan insya Allah akan kita undang di masa atau tahun-tahun yang akan datang. Berarti saya doakan Bapak Sepuh, Ibu semua yang ada di sini dari Pandurida, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan diberkahi. Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi hidayah wa taufik, nasru minallah wa fathu min qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tari dolananku. Beri tepuk tangan untuk TK Abah Kendeng.
Prosesi wisuda Khatam Iqra kelas 1 dan 2 tahun ajaran 2022-2023 MI Muhammadiyah Kendeng. Dimohonkan kepada Bapak pejabat yang saya sebut namanya untuk bisa maju ke atas panggung. Bapak Sekda Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakili didampingi oleh Mbak Dwi Nur Indah Sari yang nanti akan mengalungkan pengalungan samir. Yang kedua adalah Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo didampingi oleh Mbak Anissa Listiani, Sarjana Pendidikan. Prosesi wisuda Khatam Iqra kelas 1 dan 2 MI Muhammadiyah Kendeng. Nomor 1 Ananda Syahna Ayudia Roseno binti Irsan Roseno. Ananda yang sudah disebut namanya dan sudah diwisuda untuk mohon bisa baris di belakang Bapak tamu undang, Bapak pejabat. Nomor 2 Ananda Zakia Nurjanah binti Jemikin. Nomor 3 Ananda Sarah Cesta Maheswari binti Suwandi. Nomor 4 Ananda Gendis Nurmayanti binti Sri Suprapti. Nomor 5 Ananda Jalista Cora Puspita binti Samsul Wahyudi. Nomor 6 Ananda Anindya Maryam binti Ruswanto. Nomor 7 Ananda Handika Rian Ramadhanu bin Abbas Rianto. Nomor 8 Ananda Dion Nur Salim bin Ngadiana. Nomor 9 Ananda Adan Angga Septiawan bin Suratiman.
Nomor 10 Ananda Arya Perdana Rizkianto bin Puji Kristianto. Nomor 11 Ananda Zahratunisa Nur Haristia binti Hartono. Nomor 12 Ananda Talita Hasna Maulida Qurani binti Turino. Nomor 13 Ananda Alia Deviana Putri binti Ngatijo. Nomor 14 Ananda Askia Samha El Hazima binti Suki Haryanto. Nomor 15 Ananda Raihan Fikri Akramarta bin Nuryanto. Nomor 16 Ananda Fahri Rashid Ahmad Safi'i bin Eko Siswanto. Nomor 17 Ananda Zaki Al-Ghafari Ramadan bin Endra. Nomor 18 Ananda Bima Rasyikul Ibrahim bin Raden Sulis Prasojo. Dan yang terakhir nomor 19 Ananda Khairur Rozikin Damanik bin Suhendrik Damanik. Diucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang telah khatam Iqra 1 kelas 1 dan 2. Wali kelas 1 Ibu Minarti SPDI, wali kelas 2 Ibu Husnul Khotimah SPDI. Semoga menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang cinta dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min
Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk wisudawan wisudawati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, generasi Qurani, generasi penerus bangsa. Ini wujud kolaborasi, wujud sinergi antara TPA dengan Mimudaku, sehingga mensukseskan program pemerintah, yaitu lulus dari madrasah khatam Al-Quran. Inilah sebagai apresiasi dari madrasah memberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar senantiasa wisudawan wisudawati cinta Al-Quran, gemar mengaji dan juga mencintai kitab suci. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah wujud dari Mimudaku melaksanakan program keagamaan sebagai program ekstrakurikuler yang bersinergi bekerjasama dengan Taman Pendidikan Al-Quran. Berbanggalah pada Bapak Ibu wali siswa yang telah menitipkan putra putrinya di Mimudaku. Tidak hanya pendidikan agama, dan insya Allah kelak para siswa akan menjadi generasi yang membahagiakan di dunia dan juga membahagiakan di akhirat. Kelak Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah akan digandeng bersama-sama menuju surga. Inilah balasan bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Semoga Mimudaku di Dusun Kenteng dan di wilayah Kelurahan Demang Rejo bisa menjadi pencerah untuk masyarakat. Dimohonkan kepada Bapak Penewu Kapanewon Sentolo untuk bisa berfoto bersama dengan wisudawan wisudawati. Barisan depan bisa jongkok. Inilah Mimudaku memberikan prestasi untuk masyarakat, untuk negara, dan insya Allah menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Monggo fokus kamera, 1, 2, 3. Senyum istimewanya mana? Senyum istimewa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh bahagia ketika hidup kita ini bisa meninggalkan berbagai kebaikan saat-saat kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan harta, kita mampu meninggalkan harta itu untuk kemaslahatan, untuk kemajuan, dan untuk menolong sesama manusia, terutama dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ilmu, pengetahuan, dapat kita manfaatkan untuk memberikan kecerdasan, membentuk perilaku dan akhlak mulia bagi sama manusia. Dan sungguh bahagia ketika kita punya anak keturunan, yang anak keturunan itu senantiasa membanggakan, membahagiakan kedua orang tuanya, dan senantiasa mendoakan dan berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah, apabila hidup ini senantiasa bisa meninggalkan berbagai kemanfaatan, ketika suatu saat kita menghadap kepada Allah, yakinlah bahwa kemanfaatan itu pasti akan memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika Ibnu Katsir memberikan makna dalam surat At-Tur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-ayat. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh anak keturunannya yang memiliki keimanan, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir memperkuat dengan sebuah kisah prediktif kehidupan di masa yang akan datang. Ada seorang anak yang dia telah dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar, kemudian telah ditimbang amal kebaikannya, lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Ridwan penjaga surga, maka anak itu dipersilahkan untuk masuk surga. Begitu dia akan masuk surga, melihat bahwa kedua orang tuanya belum ada di dalam surga. Bahkan mungkin orang-orang yang dicintai oleh anak tersebut itu pun juga belum tampak kelihatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang anak itu berhenti, ya Allah, kenapa orang tuaku belum ada di dalam surgamu ini? Kenapa orang-orang yang aku cintai belum nampak di hadapanku berada di surgamu? Kenapa orang-orang yang dulu membersamaiku juga belum ada di dalam surgamu? Lalu Allah memberikan jawaban, nak, sungguh tingkat derajat surga yang engkau terima dengan yang didapatkan oleh kedua orang tuamu, orang-orang yang engkau cintai sangat berbeda. Bahkan ada juga orang-orang yang masih berada di dalam neraka.
Lalu sang anak menyampaikan di hadapan Allah, ya Allah, saya bisa beramal, saya bisa beribadah, saya bisa menolong orang, dan saya bisa menggunakan ilmu bermanfaat. Karena dulu saya dibantu oleh Pak Panewu, saya dibantu oleh Pak Asda, saya dibantu oleh Pak Polisi, saya dibantu oleh aparat desa, saya dibantu oleh guru-guru, dan saya juga dibantu oleh Pandu Wirda, termasuk juga kedua orang tuaku. Sehingga apabila aku mendapatkan surga di sisimu, maka sebenarnya surga itu pun harus engkau berikan kepada orang tuaku, orang-orang yang aku cintai, dan orang-orang yang membantuku ketika hidup di dunia, untuk bisa beramal kebaikan dengan ridhomu, sehingga aku bisa mendapatkan surgamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, panggil orang-orang yang disebut oleh anak ini, ajaklah mereka di surga bersama dia. Alhamdulillah. Insya Allah semoga yang hadir di sini semuanya, semoga bersama dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu terjadi? Karena tiga hal tadi. Kita punya harta, kita tinggalkan untuk kemaslahatan. Kita punya ilmu, kita gunakan untuk kemanfaatan. Kita bisa membersamai anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Maka insya Allah apa yang kita lakukan itu nanti akan membersamai kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman Islam sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan istiqomah kita menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga sekecil apapun yang kita lakukan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kami untuk anak-anakku, semoga sukses selalu menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Dan doa kami untuk MI Muhammadiyah Demang Rejo, semoga senantiasa bisa terus berkembang, semakin maju, semakin unggul, dan senantiasa dicintai oleh masyarakat dan bermanfaat untuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala jahlan illa alamtah, wala maridan illa syafaitah, wala dha'ifan illa aqwaitah, wala hajata min khawaijid dini wad dunya wal akhirah hiya laka ridha wala nalahu salah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al lana al-Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an, Allahumma zayyina bizinati khatmil Qur'an, Allahumma zayyina bizinati khatmil Qur'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dosa khilaf kedua orang tua kami, karena sesungguhnya kami menyadari
tidak ada satupun di antara kami yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan Engkau tinggalkan kami semua ketika berbuat dosa kecuali Engkau berikan ampunan. Jangan Engkau tinggalkan kami dalam keadaan kegelisahan kecuali Engkau berikan ketenangan dan jalan keluar. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dalam keadaan lemah kecuali Engkau berikan kekuatan. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami penuh dengan harapan dan doa-doa serta cita-cita kecuali Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah Al-Quran menjadi teman dalam hidup kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan Engkau berikan kekuatan kepada kami agar senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan setiap waktu, di penghujung malam dan juga di penghujung siang. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi hujjah dalam seluruh kehidupan kami ketika kami menjalankan aktivitas dan tugas-tugas kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi penenang dan penghias penenteram di alam kubur nanti. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi syafaat bagi kami ketika kami besok di yaumil kiamah. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi teman saat di surgamu nanti dan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah seluruh aktivitas hidup kami menjadi nilai ibadah yang Engkau terima di sisimu dan menjadi penghapus dosa kesalahan bagi kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam urusan agama kami, karena dengan agama itu kami berpegang teguh kepadanya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam urusan dunia kami, karena di dunia ini kami hidup di dalamnya. Allahumma ji'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak khilaf salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk anak-anakku, ada ranting, ada kayu, we are nothing without you. Lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin pada kesempatan ini kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yang di saat ini Bapak PLH Bupati Kulon Progo. Jadi Pak Sekda ini kebetulan sekarang merangkap menjadi PLH-nya. Jadi tatkala Pak Sekda ya berarti Pak PLH juga. Di saat ini beliau tidak bisa menghadiri langsung karena ada tugas bersamaan di lain tempat. Di hari beberapa waktu yang lalu Pak Rujito ini sudah sowan ke beliau dan menyatakan kesiapannya. Namun demikian kita tidak tahu perjalanan waktu, ternyata ada agenda yang bersamaan. Dan hari ini nampaknya di Muhammadiyah ini juga ada beberapa agenda yang dilaksanakan. Satu di tempat ini dan satu lagi ini ada di Dewan Perwakilan Rakyat.
karena ada muscap IMM, sehingga harus berbagi diri kami yang ditugasi di tempat ini dan personil yang lain mengampu tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak dan sekalian yang kami hormati, mengawali apa yang perlu kami sampaikan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi siang hari ini kita semua bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabatnya, juga kepada kita semua yang senantiasa menantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Kegiatan ini merupakan bukti bahwa MI Muhammadiyah Kenteng sudah ikut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan perda tentang pendidikan karakter yang saat ini gencar kita laksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini juga menandakan bahwa penerapan perda nomor 18 tahun 2015 dan peraturan Bupati Kulon Progo nomor 65 tahun 2017 tentang pendidikan karakter telah berjalan dengan baik sejak diberlakukan secara efektif mulai tanggal 2 Januari tahun 2018 di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo ini. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter sangat relevan dan dibutuhkan pada era sekarang ini. Bila kita melihat fenomena yang berkembang pada saat ini, banyak pengaruh-pengaruh negatif di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang bisa mempengaruhi anak-anak kita, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Perlu kami sampaikan pada Bapak dan sekalian, nampaknya juga kejahatan ataupun kenakalan anak ini semakin hari juga semakin meningkat. Beberapa waktu yang lalu dari Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa kenakalan anak ini dari bulan ke bulan cukup naik, cukup tajam. Bulan Februari itu baru 12, bulan berikutnya sudah 20 sekian, dan di bulan April itu sudah 65. Ini adalah anak-anak. Ini yang menjadikan perhatian dan juga kewaspadaan buat kita bersama. Sehingga saya kira pendidikan karakter ini memang sesungguhnya harus betul-betul untuk segera dan juga harus kita kondisikan untuk diterapkan di semua lini. Oleh karena itu kita selaku orang tua harus cepat tanggap, mengfilter pengaruh dan budaya yang tidak sesuai dengan agama, adat istiadat dan budaya kita tersebut. Dengan adanya penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah ini, saya optimis generasi penerus kita akan menjadi generasi yang beriman, bertakwa, religius, beretika dan juga berbudaya. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus memahami perkembangan dan perubahan zaman, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, di era seperti ini, mari kita membangun SDM yang berbudaya dan berkarakter. Untuk itu perlu diselenggarakan pendidikan karakter yang meliputi pendidikan moral, pendidikan nilai-nilai kehidupan, religius dan budi pekerti di setiap institusi pendidikan. Makna dari pendidikan karakter adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh para anggota sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat peduli, berpendirian dan bertanggung jawab. Pendidikan di sini bukan hanya di sekolah, tetapi juga di pesantren, di TPA, TPPKI, dan dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya pendidikan etika, kesopanan dan pergaulan, sehingga anak menjadi sosok yang terdidik dan berkarakter. Pendidikan bisa diselenggarakan di mana saja, karena pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat satu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya guna mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik,
guna membangun karakter pribadi atau kelompok. Hadirin yang saya hormati, masa anak-anak merupakan masa fundamental yang menjadi dasar bagi perkembangan di tahap selanjutnya. Pada kesempatan ini ataupun pada anak-anak masa ini, mereka dapat menerima berbagai stimulus dengan lebih cepat, sehingga pemberian rangsangan oleh lingkungan di sekitarnya harus dilakukan dengan tepat. Guru dan orang tua dapat memanfaatkan masa ini untuk mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk diantaranya melaksanakan pembelajaran membaca Al-Quran sejak usia dini. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam, sehingga wajib hukumnya bagi anak-anak muslim untuk belajar membaca Al-Quran agar dapat mengkaji dan memahami kandungan Al-Quran yang berisikan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini dilaksanakan wisuda Khatam Iqra. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari Khatam Iqra adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi Qur'ani. Mencintai Al-Quran merupakan bagian dari rukun iman, yaitu percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, sehingga menjadi pandangan hidup supaya terarah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada pagi hari ini saya berpesan kepada para siswa yang mengikuti Khatam Iqra, teruslah belajar membaca Al-Quran agar terus berlimpah pahala seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Kulon Progo. Mari jadikan Khatam Iqra ini sebagai momentum untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi amanat dari Bapak PLH Bupati Kabupaten Kulon Progo yang telah kami sampaikan sebagai intisarinya. Pembuka dan penutup mohon izin tidak kami sampaikan untuk lebih ringkas, karena nanti semakin siang untuk bisa disampaikan di forum ini, dan tidak terasa ini sudah siang dan nampaknya juga semakin panas. Saya yang mewakili banyak hal menjadikan kekurangan dari diri kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Akhirnya kami yang bertugas, saya Budi Santoso selaku MC dan fotografer dari Bisinema Project, musik dari Ala Kadar Elektron, dan yang telah mengamankan kegiatan pada siang hari ini dari Polsek dan juga dari Jogo Wargo, Bolodewo dan Kokam, diucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Buah kuldi jangan dimakan, ayo kita cintai Al-Quran. Burung dara bukan burung cendrawasih. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Ibadah haji ada tawaf, ada salah mohon maaf. Marilah kita akhiri kegiatan wisuda Khatam Iqra pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Apabila rangkaian acara ini sudah selesai, dari Bapak Ibu tamu undangan menghendaki untuk kondur, dari panitia dari Madrasah Mimudaku mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sugeng kondur mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.